Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberitahukan informasi terbaru mengenai tata cara atau alur pendaftaran untuk mendapatkan bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk pada kolom komentar di video saya yang sebelumnya mengenai, Kak, bagaimana sih caranya supaya bisa mendapatkan bantuan sosial PKH maupun BPNT, atau cara mendaftarkan diri agar bisa mendapatkan PKH dan juga BPNT. Jadi buat semuanya nonton video ini sampai habis ya, karena di sini saya akan menyampaikan alur-alurnya dan insya Allah ini adalah informasi yang terupdate atau yang terbaru. Serta dukung channel ini dengan cara klik share ke seluruh sosial media Bapak Ibu punya dan klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Agar mudah difahami, di sini saya tampilkan struktur atau bagan-bagan seperti ini ya. Jadi yang pertama atau tahapan yang pertama itu berasal dari usulan daerah. Nah, usulan daerah ini melalui aplikasi 6NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Usulan daerah ini itu ada dasar hukumnya juga ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di ayat 9 poin 1 sampai dengan 5. Di sini dijelaskan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Jadi di sini jelas disampaikan bahwa untuk pengusulan data ataupun pengelolaan data dan lain-lain yang berhubungan dengan data itu semuanya wewenangnya ada pada pemerintah daerah, seperti desa atau kelurahan tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, berikutnya dari daerah ini atau usulan dari daerah ini yang telah mengusulkan warganya atau masyarakat yang layak bantu di desa atau kelurahan tempat tinggalnya melalui aplikasi 6NG ini, maka data tersebut yang diinput melalui aplikasi 6NG ini itu akan masuk ke dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, DTKS ini adalah database yang akan menampung nama-nama masyarakat yang ada di seluruh Indonesia yang terdaftar sebagai masyarakat miskin atau layak bantu. Selanjutnya dari DTKS ini masuk ke pengelolaan data. Di dalam pengelolaan data ini ada beberapa poin yang akan diperhatikan atau yang akan dicek terlebih dahulu dan dipastikan terlebih dahulu. Salah satunya seperti dicek kelayakannya, apakah benar orang ini layak untuk menerima bantuan sosial atau tidak berdasarkan presentasi sosial ekonomi yang dimiliki. Mengenai presentasi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat yang masuk di dalam DTKS ini juga ada tingkatannya ya, terbagi menjadi beberapa desil, ada yang desil rendah, sedang, dan juga desil tinggi. Jadi walaupun semuanya terdaftar sebagai masyarakat miskin atau keluarga yang layak bantu, tapi terbagi lagi menjadi beberapa desil atau tingkat presentasi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat tersebut. Ada yang sangat rendah, ada yang sedang, dan ada juga yang tinggi. Nah, selanjutnya yang akan dicek pada pengolahan data ini yaitu pada NIK dan nomor kartu keluarga dengan Dukcapil. Jadi semuanya harus padan atau online di Capil. Berikutnya di pengolahan data yaitu padan Dapodik antara Dapodik, DTKS, dan juga untuk Dukcapil. Ini khusus untuk PKH ya, karena kalau Bansos BPNT itu kan dia nggak harus ada komponennya. Tapi kalau PKH yaitu ada komponennya, jadi harus atau wajib padan juga di Dapodik. Untuk data diri anak-anak sekolahnya KPM tersebut atau yang mendaftarkan diri masuk ke dalam DTKS. Nah, setelah selesai pada pengolahan data ini, dicek kelayakannya sudah layak dan juga NIK-nya juga padan dan juga di Dapodik juga padan untuk data-data anak sekolahnya. Berikutnya, setelah masyarakat tersebut lolos di bagian pengolahan data ini, maka masyarakat ini ada kemungkinan akan bisa diberikan bantuan sosial seperti contohnya PBI atau bantuan pangan non tunai program sembako atau PKH atau BLT dan BST. Nah, sekarang kita fokus untuk membahas alur PKH terlebih dahulu ya. Nah, jadi apabila data masyarakat itu sudah lolos di bagian pengolahan data, lalu kemudian dinyatakan layak untuk diberikan bantuan sosial
program keluarga harapan atau PKH. Selanjutnya di sini akan dicek lagi terlebih dahulu untuk komponennya. Apakah masyarakat ini memiliki komponen yang masuk di dalam kriteria penerima PKH. Komponen PKH itu terbagi menjadi 3, yaitu komponen kesehatan yang terdiri dari anak usia dini atau ibu hamil, dan juga komponen pendidikan yang terdiri dari anak usia SD atau sederajat sampai dengan SMA atau sederajat. Kemudian komponen kesejahteraan sosial yang ketiga, yaitu terdiri dari disabilitas berat, diutamakan yang disabilitas berat, serta untuk lansia yang berusia di atas 60 tahun. Setelah dicek komponennya, ternyata masyarakat ini memiliki komponen yang termasuk di dalam kriteria PKH, maka datanya akan masuk ke penetapan surat keputusan kepesertaan dari Kementerian Sosial atau SK kepesertaan. Nah, apabila SK kepesertaan ini sudah terbit, maka data KPM ini keluar lewat SP2D atau surat perintah pembayaran dana. Nah, setelah melalui tahapan itu, maka bantuan sosialnya akan masuk ke dalam kartu KKS-nya KPM ini. Dan nominal bantuannya itu sesuai dengan jumlah komponen yang dimiliki KPM. Dan apabila untuk peserta baru dan belum memiliki kartu KKS seperti ini, itu datanya keluar dulu lewat pendamping sosialnya. Lalu kemudian pendamping sosialnya yang akan mendatangi warga tersebut, melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Lalu kemudian menjadwalkan untuk distribusi kartu KKS dan juga buku tabungan. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin ngecek namanya di Cek Bansos lewat aplikasi Cek Bansos, lalu kemudian di sana namanya terdaftar, melihat namanya di sana terdaftar tapi belum mendapatkan kartu KKS atau buku tabungan, ya mohon bersabar saja, karena kalau namanya Bapak Ibu itu aktif di DTKS dan juga sudah layak diberikan bantuan sosial, pasti Bapak Ibu itu akan didatangin oleh pendamping sosialnya masing-masing. Pertanyaan berikutnya, apakah jika KPM ini atau masyarakat ini yang lolos melewati tahapan-tahapan yang tadi, kemudian namanya berhasil keluar di SK atau surat keputusan penetapan kepesertaan dari Kementerian Sosial, apakah bantuan sosialnya akan keluar untuk selamanya atau apakah dia menjadi peserta PKH untuk selamanya? Nah, di sini tergantung lagi ya Bapak Ibu, karena ini ada yang namanya pemutakhiran data setiap saat. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu saat ini namanya keluar di SK penetapan sebagai peserta PKH contohnya. Tapi di kemudian hari setelah dilakukan verifikasi dan validasi yang terbaru, yang terupdate, dan ternyata Bapak Ibu itu dinyatakan mampu secara ekonomi atau tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial, maka akan dimutakhirkan datanya. Dan setelah dimutakhirkan, maka akan otomatis namanya Bapak Ibu itu keluar dari kepesertaan PKH. Dan juga apabila komponennya Bapak Ibu itu ternyata sudah tidak ada lagi. Contoh misalnya pada saat di awal masuk ke pesertaan PKH itu masih ada anak sekolahnya, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya anaknya Bapak Ibu semuanya itu sudah lulus sekolah sehingga tidak memiliki komponen lagi yang termasuk di dalam kriteria PKH, maka bantuan sosialnya juga akan diputus. Berikutnya lagi, apabila misalnya Bapak Ibu itu pindah alamat dalam kurun waktu tertentu dan tidak pernah melapor dan juga tidak mengupdate untuk KTP dan kartu keluarganya sesuai dengan alamat domisilinya yang sekarang. Sehingga pada saat dilakukan verifikasi dan validasi ke lapangan, ternyata Bapak Ibu itu tidak ditemukan dan laporannya ke pusat bahwa KPM ini tidak ditemukan. Apabila terdeteksi demikian, maka bantuan sosialnya Bapak Ibu itu juga akan dihapus atau namanya keluar dari kepesertaan PKH. Dan untuk PKH ini juga, ini tuh adalah program bantuan sosial bersyarat ya. Jadi masyarakat itu atau KPM itu diberikan bantuan sosial itu ada syaratnya juga yang harus ia penuhi. Jadi contoh nih misalnya dia diberikan bantuan sosial PKH dan komponennya itu adalah anak balita atau anak usia dini. Maka anak usia dininya ini itu wajib diperiksakan kesehatannya secara berkala atau wajib untuk mengikuti posyandu setiap bulannya. Dan bantuan sosial yang diterima itu juga wajib dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya ini, anak usia dininya ini. Kalau untuk ibu hamil ya harus dibelanjakan juga untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamilnya. Serta untuk ibu hamilnya ini juga wajib untuk memeriksakan kehamilannya di posyandu. Yaitu pada trimester pertama wajib memeriksakan kesehatannya minimal 1 kali dan trimester kedua
minimal 1 kali juga, serta di trimester ketiga itu wajib minimal 2 kali. Ini bagi untuk komponen ibu hamil di komponen kesehatan ya. Selanjutnya apabila komponennya itu adalah komponen anak sekolah, yaitu anak SD sampai dengan anak SMA atau sederajat, yaitu wajib untuk anaknya itu kehadirannya di sekolah, presentasi kehadirannya itu di atas 85%. Jadi harus terus dimotivasi anaknya agar bisa rajin bersekolah karena dia sudah diberikan bantuan sosial PKH ini. Dan untuk bantuan sosial PKH yang diterima per 3 bulan sekali ini juga dibelanjakan atau dibelikan untuk kebutuhan anak sekolahnya, seperti misalnya kebutuhan seragam sekolah, sepatu, tas, buku, dan lain-lain, atau transportasi anaknya ke sekolah. Dan apabila komponennya itu adalah komponen kesejahteraan sosial seperti disabilitas atau lansia di atas 60 tahun, yaitu untuk bantuan sosialnya juga wajib dibelanjakan untuk memenuhi kesehatan disabilitasnya ini atau lansianya ini, atau untuk keperluan berobat lansianya atau disabilitasnya. Dan kewajibannya yaitu juga wajib untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan di Posyandu sesuai dengan jadwal yang biasanya ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Selain syarat-syarat yang ini tadi, ada salah satu syarat juga yang wajib banget diikuti atau dilaksanakan oleh KPM ini yang sudah terdaftar namanya, aktif namanya sebagai peserta PKH, yaitu mengikuti pertemuan kelompok atau P2K2 yang biasanya disebut sekolah PKH. Pertemuan kelompok P2K2 ini atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga itu biasanya dilaksanakan minimal 1 kali sebulan oleh pendamping sosialnya masing-masing. Nah itu tadi untuk PKH ya, sedangkan untuk BPNT itu sendiri itu kurang lebih sama untuk pengolahan datanya. Jadi datanya itu harus padan dulu di DTKS dan juga Dukcapil, dan juga NIK-nya itu online di Capil, serta di menu kelayakan bansos apakah dia ini layak untuk menerima bansos atau tidak. Bedanya dengan PKH, kalau BPNT ini kan tidak harus ada komponennya ya, jadi tidak harus padan antara Dapodik. Kalau PKH kan ada komponen anak sekolahnya, jadi harus padan di Dapodik juga. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu, tata cara atau alur pendaftaran untuk menerima bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT dan juga bantuan sosial lainnya. Pada intinya yang penting datanya Bapak Ibu itu berhasil masuk ke dalam DTKS, maka akan ada kemungkinan Bapak Ibu itu bisa mendapatkan bantuan sosial. Tapi kembali lagi, setelah masuk di pengolahan data, apakah datanya Bapak Ibu itu layak untuk menerima bantuan sosial atau tidak, dan juga memiliki komponen sesuai dengan kriteria bantuan sosial tersebut. Makanya terkadang ada beberapa masyarakat yang bertanya, namanya itu katanya ada di dalam DTKS, tapi kok dia tidak mendapatkan bantuan sosial. Nah itu berarti pada saat pengolahan data namanya itu tidak berhasil atau tidak lolos di pengolahan data ini tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sekali lagi saya minta dukungannya agar share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, seperti share ke WhatsApp dan juga ke Facebook, agar masyarakat umum yang lainnya juga bisa mengetahui info bansos ini, terutama bagi masyarakat yang betul-betul layak bantu tapi belum mendapatkan bantuan sosial sama sekali. Jadi langsung di-share sekarang ya, serta klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.